Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviani Indri dengan NIM A1C219049 dari R001 dari Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program website yang sudah saya buat, yaitu mengenai bimbingan konseling permasalahan mahasiswa. Coding apa saja yang sudah saya pakai untuk membuatnya? Berikut penjelasannya. Untuk mengawalinya dimulai dengan doctype HTML, di mana doctype ini merupakan tag untuk menentukan tipe dokumen. Selanjutnya HTML, yaitu tag yang berfungsi untuk membuat sebuah dokumen HTML. Selanjutnya title, yaitu tag yang berfungsi untuk membuat judul sebuah halaman, dan body untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Selanjutnya yaitu elemen atau tag div, di mana pada HTML digunakan sebagai wadah untuk menempatkan beberapa elemen atau tag menjadi satu bagian. Selanjutnya yaitu elemen kelas, di mana kelas ini sama dengan ID, namun bedanya kelas dapat dipanggil sekaligus, sedangkan ID hanya bekerja pada satu penandaan saja. Di sini saya gunakan div dan kelasnya dalam bentuk list. Dapat dilihat di sebelah kanan, list dalam beranda, bantuan keahlian tentang, hubungi, login, dan main menu. Hasil dapat dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke beranda list, di mana di list ini pertama saya menggunakan ul, yaitu unordered list. Unordered list merupakan tag yang tidak beraturan dan berfungsi untuk mengurutkan suatu list dengan urutan berupa karakter spesial atau simbol pada HTML. Nah, di sini saya gunakan untuk mengurutkan beranda, yaitu seperti bantuan keahlian tentang, hubungi, login, dan main menu. Ditutup dengan tag li. Nah, di dalam ul itu ada li. Li ini adalah sebuah tag yang digunakan untuk menunjukkan list item dan dapat ditulis lebih dari satu elemen. Selanjutnya ada tag href, di mana biasanya digunakan berdampingan dengan tag a yang berfungsi untuk membuat sebuah link dan dialihkan atau diarahkan ke alamat tujuan yang diletakkan dalam value. Hasil dari tag divisi dan ul ini dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu berupa beranda dari bantuan keahlian tentang, hubungi, login, dan main menu, dan ditutup dengan tag li dan juga tag div dan section. Selanjutnya kita masuk ke bagian awal website, di mana di sini saya menuliskan dengan bagian section, di mana section itu ada beberapa. Yang pertama itu style, yaitu membuat informasi style dalam dokumen. Tag div ini untuk membuat beberapa bagian dalam dokumen, dan juga span mempunyai fungsi yang sama dengan div. Nah, dalam tag div saya menggunakan H1, biasanya tag H1 sampai H6 nih digunakan untuk membuat heading, di mana dalamnya didapat kata yang akan dimunculkan di website. Nah, ada P juga, tag P di sini tidak saya gunakan, namun P ini berguna untuk membuat paragraf. Nanti akan saya gunakan di bagian website lainnya. Tag BR untuk memasukkan satu garis putus, dan tag HR untuk membuat perubahan dasar dalam kata. Di sini saya menuliskan halo, nama saya Silviani Indri. Di sini menggunakan tag span dan diakhiri dengan tag H1. Nah, di sini mengapa Silviani Indri bisa berwarna merah? Karena saya menggunakan background warna merah. Saya letakkan di dalam CSS, tidak tertampil dalam HTML. Dikarenakan fungsi HP yang susah untuk menampilkan dua slide sekaligus. Selanjutnya backgroundnya juga saya berwarna grey atau abu-abu, saya atur dalam CSS. Selanjutnya masuk ke halaman pelayanan website, di mana di sini saya menggunakan coding yang hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu seperti div, class, di mana di sini berupa service container atau berupa pelayanan. Di sini pelayanannya saya pisah dengan span, pelayanan. Selanjutnya di sini saya gunakan tag B yang mana berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan paragraf. Di sini saya membuat kata-kata website ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk curhat atau bercerita tentang mengenai kehidupan dan seterusnya yang terpotong karena layar HP. Nah, setelah itu kita masuk ke tag div dan kelas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tag image. Tag image ini berfungsi untuk membuat gambar atau menampilkan gambar di website. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan bahwa saya menggunakan gambar-gambar untuk ikon dari pelayanan saya. Cara memunculkannya yaitu dengan memasukkan
atau mengcopy paste link dari gambar yang akan dimunculkan di website. Nah, dalam divisi-divisi dalam bagian ini ada service, itu pelayanan. Service container itu maksudnya isi dari pelayanan yang diberikan dalam website ini. Selanjutnya section title itu untuk judul pelayanannya. Service by item untuk tombol klik atau mencurahkan permasalahan yang akan dikonsultasikan. Service item dan icon ini untuk icon yang saya copy paste untuk dimunculkan ikonnya di dalam kotak pelayanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam pelayanan yang dilayani. Yang pertama yaitu masalah tugas, digunakan coding H. Nah, di sini saya gunakan juga tag P untuk memunculkan kalimat ayo ceritakan permasalahanmu di sini. Nah, curhatannya ini kita gunakan tag label, di mana tag label berfungsi sebagai pelengkap keterangan pada objek seperti checkbox. Nah, seperti di sebelah bahwa digunakan untuk memberikan keterangan dan juga untuk memudahkan user dalam menginput data. Nah, untuk menginput datanya saya menggunakan input type, di mana tag ini digunakan untuk menerima input berupa teks, misalnya untuk inputan nama, username, ataupun berupa teks pendek. Selanjutnya ada tag placeholder, di mana berfungsi untuk memberikan keterangan pada kolom input atau pengguna apa yang harus diisi. Misalkan di situ saya ketik bahwa ketikkan di sini permasalahanmu. Sedangkan untuk divisi kelas service item, icon dan image-nya masih sama seperti yang sebelumnya dengan link yang sama juga. Nah, untuk pelayanan masalah keluarga, codingnya sama persis seperti masalah tugas yang sebelumnya. Namun bedanya di sini hanya perbedaan ceritanya. Di sini khusus untuk masalah keluarga, codingnya masih sama. Selanjutnya untuk masalah pelayanan masalah pribadi, di sini juga codingnya masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang terakhir itu pelayanan masalah perkuliahan, codingnya masih sama seperti yang sebelumnya, dan akhirnya ditutup dengan tag div dan tag action. Nah, untuk warna background dan juga warna kotak pelayanannya saya atur di CSS, namun di sini tidak dapat terlihat karena kita fokus ke coding HTML. Di CSS saya atur warna backgroundnya menjadi putih dan warna kotak pelayanan menjadi grey. Nah, selanjutnya yaitu bagian laman website mengenai tentang saya. Di sini masih sama kodenya mirip-mirip. Di sini H1 saya gunakan untuk memunculkan kata tentang saya, dan P untuk kalimat halo semua, saya Septiani Indri, mahasiswi semester 3 dari program studi pendidikan matematika dan seterusnya, yang terpotong karena layar HP, dan diakhiri dengan section div dan section. Nah, selanjutnya itu laman website bagian login daftar untuk mendaftarkan diri untuk mahasiswa yang ingin konsultasi permasalahannya. Sini kodenya sama, mirip dengan yang saya jelaskan sebelumnya, namun di sini ada yang baru yaitu tag form, di mana tag form ini berfungsi untuk membuat sebuah form pada HTML untuk input pengguna. Nah, selain form di sini juga ada input. Tag input berfungsi sebagai kontrol untuk input. Nah, beberapa hal yang harus diinput oleh pengguna yaitu Gmail, nama lengkap, program studi, dan permasalahan. Setelah itu akan dapat disubmit. Jika sudah terdaftar, maka mahasiswa dapat mencurahkan permasalahannya, apakah masalah tugas, pribadi, keluarga, ataupun masalah seputar perkuliahan. Nah, form ini diakhiri dengan tag akhir form dan tag akhir divisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke laman site yang mana section untuk kontak, di mana mengenai info mengenai kontak yang dapat dihubungi. Nah, di sini saya menggunakan kode yang mirip seperti sebelumnya, di mana kontak kontainer mengenai isi dari info yang saya isikan. Section title di sini adalah judul dari laman website yaitu hubungi info. Lalu ada divisi kelas content items. Di sini item yang saya gunakan sebagai icon dari masing-masing info yang saya terapkan. Di sini ada nomor telepon, email, dan juga alamat saya. Yang pertama yaitu mengenai info telepon saya. Di sini menggunakan H1 sampai 2. Nah, di sini saya memasuki nomor handphone saya. Dapat dilihat di sebelah kanan di kolom kotak hubungi info paling kiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hubungi info
Yang di sini saya memasukkan email saya, yaitu kotak kedua. Codingnya masih sama seperti yang sebelumnya. Di sini email saya yaitu sisylvia02@gmail.com. Dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu kotak yang nomor 2 di bagian tengah. Bagian terakhir dari hubungi info yaitu alamat saya. Di sini masih menggunakan coding yang sama, yaitu alamat saya Muara Tebo, Jalan Alia 2, Jalan Lintas Tebo Bunga kilometer 1, Kelurahan Tebing Tinggi, dan terpotong karena layar HP. Nah, di sini diakhiri dengan tag divisi yang beberapa kali karena di atasnya kita menggunakan beberapa divisi, dan terakhir tag section. Hasilnya dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu kotak paling kanan yang berisikan alamat saya. Yang paling terakhir yaitu bagian dimana saya mencantumkan sosial media saya. Di sini masih menggunakan coding-coding yang sama seperti sebelumnya. Di sini saya menggunakan Sylvia. Saya pisahkan dalam beberapa span. Nah, yang pertama sosial media di sini yaitu saya menggunakan IG, di mana untuk berupa sosial iconnya saya sudah memasukkan di situ lambang IG, namun kecil sekali tidak terlihat dari sini. Untuk link gambarnya di sini saya menggunakan href di sini, yaitu untuk mengarahkan ke link gambar yang saya cari di Google. Nah, link gambarnya itu juga sudah saya masukkan di tag image dan tampil jika dibuka websitenya. Bukan hanya IG, namun juga saya masukkan di situ logo Twitter dan juga Facebook. Namun dari sini tidak kelihatan karena kecil sekali. Nah, bagian yang paling akhir yaitu mengenai teks, dimana situ saya tulisan copyright 2020 Sylvia, alright reserve, yang artinya ini website milik saya. Nah, ditutup dengan tag divisi beberapa kali karena kita menggunakan banyak divisi di atas. Selanjutnya berakhirlah website dan diakhiri dengan tag section, tag body, dan tag HTML. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai program website konsultasi bimbingan masalah mahasiswa yang sudah saya buat dengan berbagai coding yang sudah saya pelajari selama 1 semester di mata kuliah komputer dan pemrograman. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.